Saya tidak wajib datang lagi, tugas saya sudah selesai. Saya hanya menunggu si botak di penjara itu aja. Hari ini hambur-hamburin duit nih Kong. Hari ini enggak, karena pegawai saya kan ada 30 orang pengacara sidang tiap hari. Jadi suka berebut mobil, ya. Kalau suka berebut mobil itu dalam arti ganjil genap. Hari ini ganjil, tahu mobil yang tersedia genap. Ya kan, sehingga sering kan pegawai itu kan tidak sepopuler gua kan. Kalau gua kan biasanya karena polisi sudah kenal, biasanya ya paling saling senyum-senyum gitu loh. Aku suka minta maaf gitu loh. Tapi kan kalau pegawai-pegawai bawahan kan dia masih takut dong kan, sehingga terpaksa sering naik Grab gitu loh. Tapi dengan mobil listrik ini kan tidak perlu lagi ganjil genap itu, dan juga dengan harga segitu Chery namanya, mobil Chery listrik ya, dengan harga segitu seperti mobil mewah, tapi harganya harga biasa gitu, mobil biasa itu loh. Jadi saya pengen coba dan mudah-mudahan kalau memang bagus dalam sebulan 2 bulan ini saya akan nambah, bisa tambah 5 lagi gitu loh. Ini Ya. yang diimpikan Bang Abang untuk Apa? pengen punya mobil listrik dari dulu, punya mobil listrik. Saya baru satu mobil listrik, yaitu hybrid, yaitu Lamborghini itu bensin dan listrik itu. Ya, itu 1200 horsepower, itu mobil Lambo terbaru yang sangat kencang walaupun saya nggak pernah nyetir kencang. Ya, itu baru itu. Selama ini belum pernah, ya. Berarti sebegitu royalnya sama karyawan, karena Apa? sebegitu royalnya sama karyawan. Sebenarnya sih nggak royal karena pengacara itu kan tidak boleh kelihatan kere kan. Kan dia pakai jas, pakai dasi, bersidang, itu loh. Kan itu. Jadi memang bukan karena mau agar pamer, nggak. Memang mobil kelas menengah begini pantas karena mereka adalah pengacara yang bersidang. Jadi nggak mungkin udah dikasih mobil murah-murahan gitu loh. Jadi masih wajar lah. Bukan mau pamer, nggak. Ya. Tapi kayaknya cuma Upung dong yang memfasilitasi karyawan dengan mobil hybrid keluaran terbaru. Iya, karena memang itu kebutuhan. Saya sudah kaya. Saya kaya kan dari hasil kerja mereka, ya. Bosnya penampilannya terlalu wah dengan mobil yang super mahal, ya pegawainya wajar lah dikasih ya minimum kelas menengah lah. Tidak apa lagi, tapi fokus utamanya itu adalah soal ganjil genap, karena tiap malam itu kan saya di WA anak buah mobil supir, saya kan di rumah ada supir 12 ya. Jadi pada nanya, ternyata si ini diambil sudah di booking karena ganjil genap gitu loh. Kan itu kan mobil kan bagi dua kan. Akhirnya sebagian nggak kebagian, kasihan. Gitu loh. Kalau listrik kan tidak peduli, tidak berlaku ganjil genap. Opung selain mobil apa sih biasanya yang Opung kasih buat karyawan gitu? Kenapa? Selain mobil biasanya tuh apa sih Opung? Oh, karyawan saya mah sudah beda-beda. Ada yang sudah kelas mahal, ada yang sudah lah. Kalau pengacara kan ya udah pasti lah. Sudah pasti ada yang gaji super mahal, ada udah tergantung karirnya lah. Nggak bisa ngomong di sini lah. Itu aspirasi saya nomor 1, lihat aja atasnya itu. Mana ada yang semuanya level Hermes. Itu yang si B ini aspirasi nomor 1. Itu lihat aja pakaiannya itu. Tapi dia udah mengabdi sama saya udah 20 tahun. Ya wajar lah, ya kan? Memberikan mobil Apa? listrik pada karyawannya, apakah salah satu, maksudnya karyawan yang berprestasi doang atau? Bukan, mobil ini bukan untuk dimiliki, dipakai. Tapi karyawan yang berprestasi seperti Nurbaini itu malah saya beliin Mercedes-Benz, udah milik dia. Tergantung prestasinya. Kalau Nurbaini itu kan aspirasi nomor 1 itu dia insinyur pertanian, kemudian saya sekolahkan dia hukum 20 tahun lalu dan sudah jadi pengacara senior sekarang. Itu tangan kanan saya di kantor. Udah pengacara senior, udah mampu jalan sendiri. Mbak, untuk itulah fasilitasnya lengkap. Dia itu bukan lagi saya pinjamin mobil, bukan mobil kantor itu. Lihat aja mobilnya itu, lihat di Instagramnya Nurbaini Jana. Ya, sudah pakai Mercedes-Benz sendiri. Ferry, apa? Orang kantor siapa nih? Udah capek nih.
YouTuber gua siapa nah? Pergi, bodoh. Virgi. Nomor YouTube-nya si nomor YouTube-nya. IG-nya si Benny mana berapa? Nomor IG-nya sama ya nomor IG sama nomor pakai apa? IG ya? Instagram. Hah? Instagram apa namanya? Coba kasih ke mereka. Ya. Berarti yang membuat ibaratnya salah aku anggap Bang Otman bisa sukses ini tuh karena salah satunya karyawannya juga nggak sih Bang? Apa? Tangan karyawan. Ibaratnya Bang Otman bisa sukses ini tuh karena Iya dong. kerja keras karyawan juga. nggak sih, Gini loh. Mereka itu jam 7 pagi sudah ada di kamar-kamar kerja di pinggir kolam renang saya. Tiap pagi itu. Coba sekarang tanpa saya ajarin nih accounting gua. Selin. Sini. Kau jam berapa tadi pagi di sini? Duduk aja. Ini accounting gua. Jam berapa tadi di rumah gua, di kantor gua? Kau usah dulu. 6.30 6.30 pagi. Tiap pagi. Setiap pagi 6.30. Ya, saya jam 4 sudah renang. Sudah kerja. Nah, dia jam 6.30, pengacara lain jam 7 udah pada bawa berkas. Ini gugatan di sini. Gue sambil renang. Roba itu gugatanmu. Aku itu kan udah kayak kalau karate udah kayak kungfu udah dan 5 gitu loh. Jadi dia ngomong apapun udah langsung gua nangkap. Saya bisa sambil renang sambil merubah gugatan. Ya, mereka yang kerja, aku yang menikmati miliar-miliaran rupiah gitu loh. Ya, tapi kan nanti kan mereka ada waktunya, mereka pun akan menikmati seperti saya gitu loh. Itu kan semua proses. Dulu saya 5 tahun seperti itu jadi kacungnya pengacara bule. Saya 5 tahun jadi asistennya orang bule, disuruh kok ngecek tanah, disuruh ngecek ini, disuruh apa. Saya laksanakan. Kemudian hampir 10 tahun saya jadi asisten orang bule, berbagai pengacara bule. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun. Ya, di kantor pengacara terbesar. Pulang dari sana, saya jadi bosnya orang-orang bule tadi. Saya membawahi ratusan pengacara. Jadi kalau dibanding-bandingkan Firdaus sama Rasman sama saya, ya nggak cocok lah. Gue udah gini loh, mereka baru lulus SH, aku udah doktor, aku udah pulang dari Australia, udah pengacara internasional. Kok sudah lama banget tahun 99 udah berapa puluh tahun itu. Sudah pernah dilaporkan pidana juga, sudah pernah di SP3. Itu kasusnya CMNP sudah pernah di SP3 oleh Polda. Sudah pernah itu kasus sebelum daluarsa. Orang cinta aja daluarsa apalagi kasus. Ya. Kalau udah daluarsa, ya. Jadi entah kenapa dia juga lagi Haritano. Yang terima uang itu Unibank. Unibank pada saat ibaratnya kau nabung ke Unibank, deposito. Tapi 2 tahun kemudian banknya ditutup gara-gara Krismon. Ya salah siapa dong? Orang Krismon kok, ya kan? Banyak bank yang ditutup. Jadi itu nggak ada total kesalahannya Haritano dan Haritano pasti menang itu. Dan itu kasus udah pernah di stop sama, udah pernah di SP3 sama Polda, kok dilapor lagi? Apakah akan menggugat kembali ke sana? Saya belum tahu apakah gugat balik, tapi saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu nggak ada dasar gugatannya, ya. Dari aku terakhir mungkin hari ini kan Rasman lagi sidang dan saksi dan hukum, katanya dicecat terus. Rasman ngecat. Begini loh. Pesannya Ini loh, Rasman. halo Rasman Botak. Halo Rasman Botak. Sekiranya pun saya melakukan sesuatu, boleh nggak langsung umumkan di Instagram? Itu aja dulu. Boleh nggak kau bilang, halo kau penjahat seks kau, boleh nggak? Itu aja dulu. Boleh nggak? Ini nggak boleh kan? Harus somasi dulu, dia lapor polisi dulu. Ini langsung Hotman itu penjahat dengan botaknya itu yang dadanya yang montok, perutnya yang gendut begitu, lemaknya penuh. Hotman itu penjahat seks. Dia menyalurkan birahinya kepada seluruh aspri. Hotman itu kelainan seks. Mana ada begitu budaya dimanapun. Somasi kagak, lapor polisi juga kagak. Itu gara-gara dia marah sama saya, gara-gara dia dipecat Richard Lee kemudian join sama saya bikin iklan skincare, dibilangnya aku rebut kliennya. Sampai sekarang Richard Lee bukan klien gua. Jadi memang dia bikin Richard Lee tak beradab, dia civilized. Benar-benar tak beradab, ya. Mana ada orang belum, dia kan cuma kuasa. Masa langsung bilang
kau penjahat seks Hotman. Orang kecuali si gua berkosa orang gua sama Aspri gua itu selama sebulan ikut saya, dia dansa terus. Makanya gua bingung. Dia bilang chatting kau sama cewek itu. Ceweknya kan cewek yang biasa ke bar. Kalau kita bilang kirim dong baju mini lo, ya di Instagram dia lebih seksi lagi foto dia. Orang hampir kelihatan semuanya. Itu loh. Jadi benar-benar itu orang memang pantaslah dia terima hukumannya, dan hanya Hotman lah yang sanggup membuat dia bertekuk lutut sekarang. Bang, berarti dalam kata lain si Rasman ini play victim ke abang nggak sih Bang? Apa? Play victim. Iya, play victim sekarang seolah-olah dia menuntut keadilan. Coba tanya, dia tanya buka Instagramnya. Kalau tiba-tiba ada orang bilang lu kau penjahat seks, kau menyalurkan birahinya ke seluruh Aspri. Aspri gua pun dia nggak kenal. Coba, dia bilang gitu loh, menyalurkan birahinya ke Aspri gua kan ratusan. Ya, dia bilang dia kenal juga kagak, interview juga kagak. Makanya sekarang Aspri yang sekarang ikut jadi terdakwa di BAP mengatakan sudah membantah semuanya. Bahkan dia mengatakan aku dari awal di frame, diarahkan oleh si Rasman katanya. Makanya dia itu akan, tapi tanpa dihukum pun dia udah dicabut, basnya sudah habis dia. Sebagai pengacara nggak ada lagi kliennya dia. Siap-siap aja ntar bininya itu transfer dong Pak, sorry adanya KTP nih. Bang, berarti Rasman bisa dibilang bukan level abang lagi lah ya. Saya udah dokter, udah pulang dari Australia, dia baru lulus SH-nya pun entah dari mana gue nggak tahu. Sekali lagi, saya sudah dokter cum laude, saya udah 20 tahun sama asing. Saya pulang dari Australia di kantor pengacara dengan pengacaranya 700 orang, yang pengacara internasional semuanya. Saya udah pulang, dia baru jadi SH. Jadi memang dia bukan level gua dari segi kasus. Kalau sebagai manusia kan kita nggak bisa merendahkan orang kan. Tapi dari segi karasis, apalagi si Firdaus itu sama aja dengan pedagang kaki lima melawan konglomerat dari segi karir. Bang, tapi Bang, kalau Bang, ini kan dia nantang abang untuk berbahasa Inggris nih, debat bahasa Inggris, karena kan punya bahasa Inggris kejawen. Gimana tuh Bang? Nggak usah jawab lah, ya. Kalau saya sudah 5 tahun di Australia, emang pakai bahasa Batak. Apalagi kantor pengacara itu bahasa kan modal utama. Udah deh, nggak usah dijawab deh. Sama aja kita melawan orang nggak benar, udah deh, ada gunanya deh. Itu hanya lawak-lawakan doang. Lihat aja yang akan ada kliennya itu nanti. Yang dua itu, ya. Jadi kepada Rasman dan Firdaus, siap-siap belakang menonton betapa Hotman tiap tahun Lamborghini baru, Aspri baru, berlian baru, ya. Karena saya pakai otak, ya. Kau akan iri tiap hari melihat kesuksesan abangmu ini. Yo, kalau kau bicara tentang cincinmu yang cincin dukun itu, nih, lu tahu berapa ini Louis Vuitton? Ini 120 juta nih, nggak bohong, ya. Satu cincin 12 miliar, nggak bohong juga. Tapi aku kan nggak suka sombong. Orang cincin dukun aja bikin apa? Cincin busuk begitu. Oke. Bang. Tanya dia ngefans. Siapa yang tidak ngefans sama gua? Karena aku pekerja keras dan sukses. Itu mereka tidak bisa bohongin, ya. Jadi Rasman, ya sabarlah kau, sanksimu sudah terlalu berat. Basmu dicabut, kau nggak bisa praktek lagi, ya. Perlu saya kasih tahu, sebenarnya kepolisian kejaksaan harus menolak mereka, nggak boleh lagi praktek karena untuk sahnya pengacara itu kan harus ada dua, ya, kartu advokat sama bas. Itu mutlak. Jadi bas itu tidak hanya bersidang tapi juga sah sebagai pengacara. Harusnya ditolak yang dua itu. Saya sarankan si Firdaus pulang jual sotomi di kampungnya, si Rasman pulang ke Sumatera Barat jadi mengembala bebek. Ya, itu aja deh. Ya. Oke, thank you.